Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyila Khairunisa dengan NIM 121202037. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Jawabannya adalah dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, manfaat yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan pendidikan Islam. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam tentunya akan membantu seseorang untuk memahami tujuan utama dari pendidikan dalam perspektif Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana pendidikan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta mencapai kesempurnaan akhlak. Yang kedua, mengintegrasikan atau menggabungkan atau menyatukan pengetahuan keislaman dalam proses pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam akan membantu juga dalam memahami cara mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam ke dalam proses pendidikan, dan hal ini memungkinkan pengajaran dan pembelajaran yang holistik atau yang menyeluruh, yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan fisik. Nah, yang ketiga, pengembangan pemikiran kritis dan reflektif. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam akan melibatkan pengembangan keterampilan pemikiran kritis dan reflektif. Reflektif di sini itu sifatnya tuh yang mendalam. Nah, ini memungkinkan juga seorang untuk mengevaluasi argumen-argumen dan gagasan-gagasan dalam konteks Islam, serta menerapkan prinsip-prinsip etis dan moral dalam pengambilan keputusan pendidikan. Nah, yang keempat, akan memahami hubungan antara pendidikan dan agama. Nah, di dalam filsafat pendidikan Islam akan memungkinkan individu itu untuk memahami hubungan yang kompleks antara pendidikan dan agama, dan ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran spiritual, memahami alam semesta, dan menghargai nilai-nilai agama. Manfaat yang terakhir yaitu memperkuat identitas keislaman. Nah, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini akan membantu individu dalam memperkuat identitas keislamannya. Nah, dalam konteks pendidikan ini berarti mengakui dan menghargai prinsip-prinsip Islam serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktek pendidikan. Nah, pertanyaan yang kedua masih di nomor 1. Mengapa filsafat pendidikan Islam itu perlu dikaji? Karena yang pertama, mengisi kesenjangan pengetahuan. Filsafat pendidikan Islam ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pendidikan dalam konteks Islam, dan ini juga membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada dalam bidang pendidikan dengan perspektif Islam. Yang kedua, memberikan landasan teoritis. Di dalam filsafat pendidikan Islam memberikan landasan teoritis bagi para pendidik Islam dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, strategi dan evaluasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang ketiga, menyediakan panduan moral dan etis. Di dalam filsafat pendidikan Islam memberikan panduan moral dan etis yang mendalam bagi pendidik dalam melaksanakan tugas mereka. Ini juga akan membantu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai agama dan berorientasi pada pembentukan karakter yang baik. Yang terakhir, tentu akan membangun pemikiran kritis dan daya analitis. Di dalam
Mempelajari filsafat pendidikan Islam itu akan memungkinkan individu sendiri untuk membangun pemikiran kritis dan analitis dalam konteks pendidikan tentunya. Nah, hal ini itu penting untuk mengembangkan pendidik yang mampu mengevaluasi teori-teori, konsep, dan praktik pendidikan dengan pemahaman yang lebih dalam tentunya tentang perspektif Islam. Pertanyaan yang ketiga masih di nomor 1 adalah jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan dengan komprehensif. Pengertian filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas pemahaman tentang pendidikan dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dan di filsafat pendidikan Islam ini membahas tujuan pendidikan Islam, metode pengajaran, pembentukan karakter, dan peran pendidikan dalam pembangunan individu secara menyeluruh. Nah, yaitu baik secara spiritual, moral, intelektual, dan fisik. Filsafat pendidikan Islam juga melibatkan pemikiran kritis untuk memahami hubungan antara pendidikan dan agama, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktek pendidikan. Lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya adalah deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam mencakup berbagai aspek tentunya terkait pendidikan dalam konteks Islam. Nah, beberapa aspek yang menjadi fokus kajian tersebut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, metode pengajaran. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, pembentukan karakter. Dan yang kelima, adanya pengembangan pendidik. Kemudian ke pertanyaan yang selanjutnya adalah masih di nomor 2, jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, dari segi ontologi terlebih dahulu, filsafat pendidikan Islam melibatkan pemahaman tentang realitas dan hakikat keberadaan dalam konteks Islam. Dan hal ini mencakup pemahaman tentang Allah sebagai sumber segala pengetahuan dan nilai-nilai yang harus menjadi pijakan dalam pendidikan. Nah, dalam segi epistemologinya, filsafat pendidikan Islam membahas sumber, alat, dan metode pengetahuan dalam pendidikan Islam. Dan epistemologi ini juga mengakui bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui Al-Quran dan Hadis serta pengetahuan rasional yang dapat diperoleh melalui pengamatan, refleksi, dan pemikiran kritis. Selanjutnya, yang terakhir dalam segi aksiologinya, filsafat pendidikan Islam membahas nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dalam pendidikan dan menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik, etika, integritas, keadilan, kejujuran, serta penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan sosial. Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam juga menggarisbawahi akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti rasa saling menghargai, toleransi, dan kedamaian. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3. Pertanyaannya adalah, menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Nah, menurut pandangan saya, filsafat pendidikan Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk para peserta didik nantinya, yaitu dengan
adanya nilai religiusitas yang diajarkan dalam konsep Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam akan mengembangkan spiritualitas dan kesadaran agama dalam pendidikan, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek pembelajaran dan pembentukan karakter. Nah, dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan spiritual peserta didik dan memperdalam pemahaman tentang agama Islam dan membangun hubungan yang kuat antara individu dengan Tuhan. Nah, hal ini itu perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti yang pertama, pembelajaran agama yang menyeluruh. Yang kedua, adanya pengejaran nilai-nilai Islam dalam seluruh kurikulum. Yang ketiga, adanya pembentukan karakter yang Islami. Yang terakhir, adanya penerapan nilai-nilai sosial dalam perspektif Islam. Nah, melalui pendekatan-pendekatan inilah filsafat pendidikan Islam berusaha untuk membentuk peserta didik dengan nilai-nilai religiusitas yang kokoh, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaannya itu adalah pertanyaannya adalah, menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Menurut pandangan saya, seorang pendidik itu dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan perlu memiliki sikap yang seimbang, bijaksana, dan terbuka. Mengapa? Karena sikap ini itu penting untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari yang dua hal tadi, yaitu pengkultusan dan fanatisme yang dapat terjadi dalam konteks agama. Nah, berikut adalah beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, seorang pendidik itu harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan pandangan keagamaan, karena mereka harus menghormati dan menghargai keberagaman dalam kelas, memastikan bahwa setiap peserta didik itu merasa diterima tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Yang kedua, pendidikan interkultural dan interreligius. Menurut literasi yang saya baca, seorang pendidik itu harus dapat mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan memperkenalkan pendidikan interkultural dan interreligius. Nah, ini juga melibatkan siswa pada berbagai agama, budaya, dan keyakinan, serta membantu mereka memahami persamaan dan perbedaan di antara mereka. Yang ketiga, pendidikan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Nah, seorang pendidik itu harus menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Dan mereka harus menunjukkan bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat diskriminasi atau alasan untuk membenarkan pengakuan tidak adil terhadap orang lain. Yang keempat, pendidikan kritis dan pemikiran mandiri. Nah, seorang pendidik itu harus mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis, mandiri, dan objektif. Tentunya mereka harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempertanyakan dan menggali pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama. Lalu yang terakhir,
mengedepankan pendidikan universal. Nah, seorang pendidik itu harus menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan universal. Dengan sikap-sikap tersebut, seorang pendidik dapat mengaktualisasikan nilai-nilai agama tanpa jatuh ke dalam pengkultusan atau fanatisme. Lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Nah, dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini, seorang pendidik itu idealnya memiliki sikap-sikap. Yang pertama, adanya fleksibilitas. Nah, seorang pendidik itu perlu menjadi fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Mengapa? Karena adanya perubahan teknologi, dinamika sosial, dan kebutuhan peserta didik yang berkembang membutuhkan adaptabilitas. Nah, pendidik yang fleksibel siap untuk mengubah metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, keterbukaan dan pembelajaran seumur hidup. Seorang pendidik itu harus memiliki sikap keterbukaan terhadap perubahan dan selalu siap belajar seumur hidup. Yang ketiga, kreativitas. Tantangan zaman ini akan membutuhkan pendidik yang kreatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan menarik. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak, merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, dan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada. Yang keempat, adanya kemampuan beradaptasi. Nah, seorang pendidik itu harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan pembelajaran. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk menghadapi tantangan baru, mengatasi hambatan, dan mencari solusi yang efektif. Yang kelima, koneksi dan kolaborasi. Nah, seorang pendidik itu idealnya memiliki kemampuan untuk membangun koneksi dan kolaborasi dengan sesama pendidik, orang tua, komunitas, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, komitmen terhadap pendidikan yang menyeluruh. Nah, tantangan zaman saat ini menekankan pentingnya pendidikan yang menyeluruh yang melibatkan pengembangan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual peserta didik. Nah, seorang pendidik itu idealnya memiliki komitmen terhadap pendidikan yang melampaui aspek akademik dan mampu membantu peserta didiknya untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Nah, dengan sikap-sikap inilah seorang pendidik dapat menghadapi tantangan zaman dengan baik dan memberikan pendidikan yang relevan, inspiratif, dan bermanfaat bagi peserta didik. Baik, pertanyaan yang terakhir nomor 6. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Nah, jawabannya, Islam itu mengajarkan pandangan yang holistik tentang interaksi manusia dengan alam semesta melalui jalur pendidikan Islam. Nah, Islam itu mengakui bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam semesta ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Akan dijelaskan beberapa cara Islam itu menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui pendidikan Islam. Nah, yang pertama, keterhubungan dan ketergantungan. Nah, Islam mengajarkan bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Allah yang indah dan memiliki keterhubungan yang erat. Yang kedua, kepemilikan dan keadilan. Islam juga mengajarkan prinsip kepemilikan yang adil dalam interaksi manusia dengan alam semesta. Manusia itu diberi hak pemilihan atas sumber daya alam, namun dengan tanggung jawab dan batasan yang jelas. Yang ketiga, adanya hati nurani dan etika lingkungan. Pendidikan Islam itu mengembangkan kesadaran lingkungan dan etika yang kuat. Peserta didik diajarkan untuk memiliki hati nurani yang peka terhadap kerusakan lingkungan
dan konsekuensi negatif dan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam semesta. Yang keempat, adanya pembangunan berkelanjutan. Nah, pendidikan Islam itu mendorong konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembangan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, yang terakhir, adanya tanggung jawab sosial. Nah, Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam interaksi manusia dengan alam semesta. Nah, pendidikan Islam ini akan mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan solidaritas dalam rangka menjaga keberlanjutan alam semesta. Nah, dengan pendekatan inilah pendidikan Islam menyediakan kerangka pemahaman dan tindakan yang kokoh dalam menjawab tantangan interaksi manusia dengan alam semesta ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.